Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel TCPNS dan Navigator Guru. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu dan dimudahkan. Dan tahun 2023 ini teman-teman lulus semua PPG-nya. Amin. Teman-teman semua, kali ini kita akan bahas nih teman-teman di soal-soal pretest yang part 6 nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sampai ketinggalan di part 1 sampai dengan part 5, nah silakan teman-teman buka lagi channel kami, oke? Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Soal pertama teman-teman, keinginan untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa harus berhadapan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang sangat sulit untuk dihindari. Sebagai seorang guru, wawasan budaya yang sebaiknya ditanamkan kepada siswa itu seperti apa? Apakah A. membuka diri untuk terjadinya asimilasi antar budaya bangsa, atau B. memendung masuknya budaya asing demi jati diri bangsa, C. semua nilai budaya asing yang masuk kita terima demi kemajuan, D. menerima nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita, atau E. membuka diri untuk terjadinya akulturasi budaya masyarakat kita. Di sini teman-teman kita coba untuk menganalogikan ya teman-teman. Misalkan ini adalah kebudayaan bangsa kita, di sini ada kebudayaan bangsa lain teman-teman banyak, karena ini kita kan pada era globalisasi ya. Nah, di jalan globalisasi ini dia punya budayanya masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita tanamkan kepada siswa supaya globalisasi ini tetap berjalan, tapi jati diri bangsa Indonesia itu tidak sampai punah atau sampai tergeser oleh jati diri bangsa di luar Indonesia seperti itu. Nah, yang paling tepat adalah teman-teman masuk di mana nih, A, B, C, D atau E. Nah, jadi yang paling D itu paling tepat ya teman. Karena apa? Di dalam option D, menerima teman-teman, kita terima dulu nilai budaya asingnya, kemudian kita dukung teman-teman nilai budaya asing yang mendukung kemajuan kita atau yang mendukung jati diri kita nih teman-teman. Karena tidak semua kebudayaan asing itu bisa mendukung kemajuan kita, apalagi kemajuan bangsa kita, seperti itu analogikanya. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 2. Wah, teman-teman di soal nomor 2 ini kebanyakan keluar di teman-teman soal UP atau di pretest ya teman-teman ya, soal-soal yang gambarnya seperti ini. Apabila kedalaman sumur pada gambar sama tetapi besar ember Nana lebih besar daripada ember Nina dan keduanya terisi air penuh, maka besar usaha yang dilakukan oleh Nana adalah ini ini teman-teman. Seperti tadi perbincangan hangat teman-teman yang soal ini teman-teman. Ada yang beranggapan bahwa yang lebih besar adalah yang A misalkan. Dijelaskan yang B itu yang tidak usahanya besar daripada yang A. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita lihat soal seperti ini, saya ini sampai bertanya teman-teman pada dosen saya juga nih teman-teman. Ternyata yang saya dapatkan teman-teman dari beberapa sumber itu yang paling banyak atau yang paling tepat itu ada di E teman-teman. C teman-teman. Usaha Nana sama dengan usaha Nina teman-teman. Jadi A dan B itu sama dengan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Lihat, keuntungan mekanik keduanya sama dan kedalamannya pun sama, maka usaha yang dilakukan juga akan sama seperti itu teman-teman. Jadi yang ini sempat jadi trending topik ya teman-teman, tapi saya yakin ini jawabannya yang C itu teman-teman. Usaha Nana sama dengan usaha Nina seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 teman-teman semua. Di kelas 4 akan dilakukan penilaian kemampuan siswa oleh wali kelasnya tentang menyajikan informasi dan teks laporan pada buku tentang materi ekosistem. Rumusan soal nih teman-teman. Di sini kita akan fokus di rumusan soal. Rumusan soal yang sesuai dengan materi tersebut adalah yang mana? Silakan teman-teman A, B, C, D atau E. Silakan dipikirkan nih teman-teman. Teman-teman semua, jangan lupa ikuti kelas pendampingan teman-teman belajar pretest PPG dan UP juga bisa teman-teman. Silakan untuk masuk batch 2 untuk yang pretest PPG ya teman-teman ya. Karena batch 1 sudah solve dan sudah selesai kelasnya, dan teman-teman yang alumni batch 1 pun bisa ikut lagi teman-teman di batch 2. Silakan hubungi saja adminnya teman-teman. Di sini pendaftarannya chat Mintera di 087723317506. Bilang aja Mintera mau ikutan kelas pretest PPG seperti itu. Mudah-mudahan dengan kelas ini teman-teman semua bisa lulus, amin, karena banyak alumni kita yang sudah lulus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gimana teman-teman soal nomor 3 ini yang mana yang paling tepat? Ini tentang rumusan soal, sedangkan materi tentang ekosistem. Di sininya dilakukan penilaiannya kemampuan siswa oleh wali kelasnya menyajikan informasi. Di sini hampir semuanya sama ya teman-teman. Menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasa sendiri, ini menggunakan bahasa sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Jadi semuanya itu sama, A, B, C dan E. Kita akan eliminasi yang depannya teman-teman.
Kutiplah isi informasi. Kalau kutiplah berarti bukan menyajikan ya teman-teman. Kemukakanlah. Nah, kita akan lingkari dulu ini teman-teman yang B. Simpulkanlah informasi dalam laporan tentang ekosistem. Kita akan lingkari juga teman-teman. Dan uraikanlah bersama. Konstruksilah, ini jelas tidak teman-teman. Kalau konstruksikanlah ini kan bukan informasi. Untuk informasi konstruksikan kan teman-teman ya. Ada demonstrasi dan praktiknya. Nah, kita akan fokus di BCD nih teman-teman. Kalau misalkan kemukakanlah teman-teman, di sini sudah saya berikan. Kemukakanlah sebuah perintah atau tujuan seseorang untuk mengemukakan pendapat. Di sini kan menyajikan. Kalau menyajikan karena pendapatnya yang ada di teks laporan buku tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kalau misalkan uraikan berarti kan ada dalam buku tersebut, tidak menggunakan kalimat sendiri. Sedangkan yang terakhirnya adalah menggunakan bahasa sendiri. Jadi yang paling tepat adalah kemukakanlah. Jadi kemukakan adalah isi dari pikiran siswa tersebut tentang ekosistem atau materi yang sedang dia pelajari saat itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Dan jika teman-teman ada jawaban yang berbeda dengan jawaban yang saya berikan, silakan teman-teman bisa tulis aja kolom komentar teman-teman dengan penjelasannya. Jadi kita bisa belajar bersama ya teman-teman ya. Di soal nomor 4 ini silakan teman-teman baca. Ternyata alat evaluasi teman-teman, kita langsung ke bawah saja karena kan triknya kita langsung lihat soalnya. Alat evaluasi yang digunakan itu alat evaluasi yang mana nih teman-teman? Apa sih? Kenapa di sini itu sudah jelas teman-teman. Disajikannya adalah 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafaz dan intonasi dan ekspresi yang sempurna teman-teman semua. Oke, kalau misalkan 4.6 berarti dia berkaitan dengan keterampilan seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Karena evaluasi adalah pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam mengukur kadar dan indikator data sekarang keduanya merupakan tergolong keterampilan, maka evaluasi yang tepat adalah instrumen unjuk kerja. Oke, teman-teman, ini gampang banget teman-teman. Ini kalau misalkan teks tertulis ini kan dia kognitif ya teman-teman ya. Penilaian objektif ini penilaian objektif bukan dari alat evaluasi tapi prinsip penilaian itu objektif kan teman-teman. Nah, uraian lisan ini juga sama dengan kognitif teman-teman. Tinggal portofolio dan unjuk kerja. Kalau portofolio kan bukan melisankan secara lafal intonasi kan teman-teman. Kalau portofolio kan kumpulan karya siswa kan. Nah, ini berarti kan tidak akan kita pilih. Yang paling tepat adalah yang E, instrumen unjuk kerja. Karena dia juga kan kodenya adalah 4. Jadi 4 itu adalah keterampilan. Lanjut teman-teman di soal nomor 5. Dalam RPP tertuang tujuan pembelajaran sebagai berikut. Di sini teman-teman lihat. Nah, setelah melakukan pengamatan gambar, saya langsung lihat di soal paling terakhir. Alat evaluasi yang dapat digunakan. Berarti alat evaluasi kan teman-teman. Digunakan untuk apa nih? Kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes apa? Udah pasti HOTS. Kalau HOTS itu kan berarti adalah C5, ada C6 juga. Kita lihat teman-teman mana yang paling mendekati dari C5 dan C6. Jangan lupa teman-teman HOTS itu adalah kognitif ya teman-teman ya. Ini kan ada taksonomi belum dari C5 dan C6. A. Tertulis menyebutkan langkah-langkah telinga dan fungsinya. Tertulis kognitif, tapi kalau tertulis itu bukan C6 ya teman-teman atau C5 ya, berarti ini kita salah. Lisan pun tidak teman-teman. Uraian, nah ini bisa jadi teman-teman kita lingkari dulu. Kemudian praktik ini jelas tidak karena praktik itu kan keterampilan. Menjodohkan pertanyaan ini pun tidak. Kalau menjodohkan itu di bawah C5 ya teman-teman ya. Jadi kita nggak termasuk. Jadi yang paling termasuk adalah yang C. Kita nggak perlu lihat ininya juga kan. Pasti lihat depan aja udah pasti ketahuan teman-teman. Oke, ini juga salah satu cara untuk menghemat waktu yang ada. Jadi kalau kita tahu alat evaluasinya, kita tahu kode KD-nya apa. Kalau misalkan kan ada teman-teman kalau ke kode KD-nya 3 berarti dia kognitif. Kalau 4 berarti dia psikomotorik ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, atau keterampilan. Silakan teman-teman, ini pembahasannya. Soal HOTS adalah soal yang membutuhkan kemampuan analisis tinggi untuk menjawabnya, teman-teman. Oke, karena di dalam soal HOTS itu ada yang analisis, evaluasi, dan mencipta sebagai salah satu acuan dalam menyusun soal-soal HOTS-nya itu, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Silakan teman-teman ikuti kelas pendampingan belajar seleksi akademik PPG bersama kami. Tinggal teman-teman chat aja di 087723317506. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat dan ikuti kami, share ya teman-teman ya untuk teman-teman guru lainnya
semuanya share di grup guru. Semoga di PPK dalam jabatan tahun 2023 ini teman-teman lulus semuanya, amin, dapat serdiknya. Jangan lupa teman-teman untuk siapkan mental menyambut PPK dalam jam 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.